Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku, teman-temanku, Shalom. Pada hari kemarin saya menyampaikan mengupload video yang berjudul Anak Hilang seri pertama atau bagian pertama yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. K.A.M. Yusuf Roni. Dan pada saat ini saya menyampaikan Anak yang Hilang seri kedua. Selamat mendengarkan. Tuhan pasti memberkati. Kata mata ke negeri yang jauh selalu dipakai ya untuk menunjukkan setiap orang keluar dari hadirat Tuhan selalu diberikan umpama pergi ke negeri yang Yunus ya menolak dari panggilan Tuhan pergi ke negeri yang jadi ini merupakan sebuah istilah ke negeri yang jauh, memisahkan diri, keluar dari hadirat Tuhan, hidup yang memisahkan diri, hidupnya dari Tuhan, dan hadirat Tuhan berakibat fatal. Berakibat fatal. Apa akibat fatalnya? Perhatikan saudara, kita lanjutkan sekarang ini, masih ayat yang ke-13. Ia apa? Memboroskan harta miliknya. Sebetulnya memakai kata yes, korvisen. Dia membuang sia-sia. Sehingga apa saja yang dibuatnya menjadi tidak berguna. Itu memboroskan. Dia tidak tahu. Dan hidupnya seperti itu. Dan yang keempat, dengan hidup berboya-boya. Asotos. Hidup yang tidak terkendali. Hidup yang tidak ada arah. Hidup yang tidak ada tujuan. Oh, semuanya itu. Dan yang selanjutnya, tragedi kehidupan terjadi. Ayat 14. Ayat 14 ini tragedi. Saudara. Jadi ini boleh di kolaborasi, boleh di kolaborasi. Pokoknya semuanya ayat 14 ini. Setelah dihabiskan semuanya, tolong sambung. Bencana. Timbul sebuah bencana kelaparan, tapi sebetulnya egeneto terjadilah. Egeneto itu sesuatu yang terjadi yang tidak bisa dikira-kira, ya, yang tidak mungkin diprediksi. Sesuatu terjadi. Hati-hati hidup ini. Ada sesuatu yang terjadi. Dari situ kita harus betul-betul. Kita ini belum pernah punya pengalaman hidup. Saudara, belum. Meskipun umur saya hampir 72 tahun, belum punya pengalaman hidup 73 tahun. Saudara, 75 tahun juga belum punya pengalaman. Baru sampai 72 sampai di situ. Belum, berarti masih pengalaman. Hidup itu selalu lembaran baru, nggak ada ulang-ulang. Selalu sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak kita duga, sesuatu yang kita tidak mengerti terjadi dalam hidup kita. Itu, saya kasih contoh saja. Saudara menikah sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Ada yang 50 tahun, tolong angkat tangan. Oh, berarti saya satu-satunya dari 50 tahun. Aku sudah menikah 50 suami istri. Tapi sampai hari ini aku tidak pernah mengerti tuntas siapa istri. Dan dia tidak pernah mengerti siapa suaminya. Tuntas maksud saya. Hanya mereka sesuai dengan pengalaman yang sudah diperkirakan. Oh, dia maunya begini, oh maksudnya begini. Itu baru perkiraan. Ketika dihadapkan lagi, masalah lagi. 50 tahun aja harus bermasalah. Apalagi saudara baru 5 tahun. Masih panjang masalahmu, 45 tahun lagi. Masih panjang. Siap-siap. Ya, punya anak masalah. Tidak punya masalah. Anak belum menikah, kita yang bermasalah.
bermasalah. Dia baik pilihannya, kita belum tentu cocok dengan menantu. Ribut antara mertua dengan menantu, terutama mertua perempuan dengan menantu perempuan. Itu kalau akur mujizat, saudara. Ruth sama Naomi, itu akur mujizat. Makanya masuk Alkitab. Kita tidak masuk Alkitab karena bermasalah, saudara, ya. Orpa sudah sampai di situ riwayatnya. Putus. Tapi yang terus seperti Ruth melahirkan keturunan siapa? Yesus. Dahsyat, saudara. Orang bisa melahirkan keturunannya Yesus. Waduh, dari situ luar biasa. Nah, itu saya ingin tunjukkan bahwa ada masalah. Semua bermasalah, terus lagi punya cucu masalah, segala sesuatu. Ya, dulu punya anak kita gendong-gendong, punya cucu kita gendong-gendong, encok, saudara. Kita sayang, tapi kita tidak bisa berbuat lebih. Itu sebabnya saya sampai di situ dulu. Jadi itulah yang disebut bertimbul bencana. Dan mulailah ia melarang. Selain melarang, ayat 16, ampas yang menjadi makanan babi. Waduh, penderitaan luar biasa. Inilah kegagalan anak bungsu dalam membangun hidupnya. Saya ingin bahas di situ. Dia gagal membangun hidupnya. Tapi apakah dia punya kesempatan? Oh, banyak. Saya ingin kasih contoh. Mudah-mudahan tidak salah. Ya, saudara lihat ini. Ya, saya kasih contoh ini. Bisa dilihat di sana. Kelihatan tidak dari sana? Ya, coba disorot lebih. Halo. Ya. Oh ya, dia turun dulu, saudara. Ya. Jadi saya bisa lebih acting lagi siapa. Iya, sekarang ini acting digebukin, acting apa? Mana actingnya? Ya, saudara bisa lihat yang paling ujung. Ya, ada apa? Ada apa? Masya Allah, ada apa? Coba terangkan ini. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Ada loh? Ada titik ini. Ada titik ini. Sampai di sini. Bisa terangkan lain lagi? Saudara tahu, hanya satu titik kita. Tapi lembaran yang masih kosong, masih banyak di sini. Kalau kita pernah gagal, pernah kecewa dalam hidup kita, jangan saudara besar-besarkan berlebihan. Hanya satu titik kita. Masih ada lembaran putih yang harus diisi. Terlalu banyak. Ya, kalau saya ajar mahasiswa saya begitu, tolong isi. Selalu dijawab di sini titik hitam. Mestinya dia bisa ngarang banyak di sini dan ngelewatin titik ini. Dan terus ngarangannya satu halaman. Berarti kita punya kesempatan masih satu halaman. Sedangkan hambatan, kegagalan, halangan dalam diri kita hanya satu titik dalam hidupmu. Amin, saudara. Jangan saudara mengeluh. Hidup itu jauh lebih banyak kesempatannya daripada kegagalannya. Amin. Ini penting. Dan ini yang ingin diajarkan oleh anak bungsu ini. Aku gagal. Tapi kegagalan itu, masih bisa diisi. Dahsyat sekali, saudara. Ya, jadi berapa? Satu titik ini bisa menjadi satu cerita, satu halaman. Masih tersedia banyak. Amin. Amin, saudara masih punya kesempatan banyak. Luar biasa, kesempatan kita banyak. Makanya jangan suka menangisi nasibmu. Ya.
Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa tidak begitu? Saudara, nggak usah. Saya kasih contoh lagi. Contoh ini sering saya gunakan. Ya. Saudara tahu ini akuan. Saya tidak tahu beratnya berapa berat. Saya angkat ini akuan. 5 menit. Tahan tidak saya? 1 jam. Hah? Coba saudara. Di atas 1 jam. Apa yang terjadi? Kram. 1 hari 1 malam. Ayo saudara. Berat tidak kira-kira? Apakah berat dia tambah? Beratnya tidak tambah. 5 menit 1 jam, 24 jam, beratnya tetap. Tapi yang membuat kita kaku dan keram itu kenapa? Pegang terlalu lama. Karena itu jangan memegang kekecewaan, kegagalan terlalu lama dalam hidupmu. Itu yang membuat bebanmu menjadi berat. Ya, begitu gagal, lepas. Masih banyak lembaran putih yang bakal diisi. Sebetulnya tidak berat. Jangan saudara berkata, waduh bebanku lebih berat. Bukan, terlalu lama engkau memegang beban itu. Jadi kalau saudara lepas, baik. Tapi kadang-kadang saya, masa kecil saya di Bandung. Kami tinggal di Jalan Setiabudi, arah Lembang. Ya, arah Lembang. Daerah para wisata sekarang. Saudara. Dulu banyak sekali pagi-pagi, jam 4 pagi, tukang sayur dari Lembang turun ke Bandung. Dia bawa sayur. Ya, untuk dijual di kota Bandung. Dan tukang sayur ini punya tetangga yang punya mobil pickup. Ya, karena kebetulan dia mau ke Bandung, jadi temannya dia bilang, ayo ikut. Ikutlah tukang sayur ini. Naik mobil itu. Tapi sementara jalan temannya lihat di kaca spion. Dia tetap pikul. Dia sudah naik mobil, tapi tetap pikul. Saudara, ini kira-kira goblok. Mestinya tak. Tapi dia tetap pikul. Karena dia takut mobil temannya keberatan. Nah, tolong jawab orang Palembang. Karena orang Palembang tuh kalau buyong paling pintar. Gak usah diajari dia, saudara. Oh, paling pintar sampai habis orang itu, saudara. Ikuti lanjutan khotbah anak yang hilang seri ketiga nanti menyusul setelah video ini. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah atau firman Tuhan, sudah mengikuti video saya ini. Dan jangan lupa like dan subscribe dan ikuti video-video saya di channel ini yang kebanyakan mengupload tentang khotbah para pendeta kita yang ada di Indonesia. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.